interconnectedness and community and belonging. Artinya bahwa saat kita bisa hadir seutuhnya di dalam kelas sebagai seorang guru, kita bisa terkoneksi, interconnectedness, terkoneksi dengan diri kita, terkoneksi juga dengan murid kita, terkoneksi juga dengan materi yang kita sampaikan, gitu. Dan kita jadi punya rasa memiliki ya, sense of belonging ya, bahwa saat mengajar itu saya ada di kelas, saya hadir seutuhnya untuk memberikan layanan terbaik ke murid-murid saya atau layanan terbaik untuk orang-orang yang saya bersama dalam sesi belajar, dan saya harus terkoneksi dengan baik. Terkoneksi tidak hanya dengan muridnya, tapi juga dengan materinya. Artinya, saat saya menyajikan materi mindfulness ini, saya bukan hanya membacakan slide, saya bukan hanya menyampaikan konsep teori, tapi saya melakukan storytelling. Ini loh yang saya lakukan dengan mindfulness. Ini loh mindfulness yang sudah pernah saya lakukan. Ini loh dampak yang saya lihat baik di diri saya maupun di murid-murid saya. Jadi bukan separuh hati gitu ya, bukan setengah hati, tapi sepenuh hati. Gitu. Jadi harapannya kalau guru-guru bisa memunculkan mindfulness di dalam dirinya, bisa hadir seutuhnya dalam sesi pembelajaran, terkoneksi dengan baik dengan muridnya dan juga dengan materi yang disampaikan, saya pikir mindful students bisa dimunculkan dengan optimal. Anak-anak itu hanya akan merefleksikan apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan, alami bersama dengan gurunya. Jadi kalau gurunya happy, joy, bahagia, hadir seutuhnya, mereka akan merefleksikan, mengembalikan energi itu ke kita. Jadi saya akan melihat mindful teaching akan menghasilkan mindful student, gitu ya. Mindful teacher, mindful student, seperti tadi yang di judul di depan. Nah, oke. Tadi Pak Wende tadinya. Pak, kalau saya salah nama tolong saya dikoreksi nanti. Coba teman-teman kita mencoba gitu ya. Mencoba, kalau yang ini saya melakukannya bersama tim guru saya. Jadi saya selalu menyarankan setiap pagi sebelum Anda masuk kelas, Anda berjeda selama 2 menit. Gitu ya. Anda berjeda 2 menit, nggak harus pakai lagu. Kalau pakai lagu silakan, itu opsional gitu ya. Saya minta mereka untuk stop. Stop itu adalah stop, mereka berhenti. Jadi selama 2 menit mereka tidak melakukan apapun selain take a breath, menarik nafas. Menarik nafas yang disadari. Karena selama ini kita bernafas autopilot. Bangun tidur bernafas, mau tidur juga bernafas. Sudah otomatis gitu ya. Tapi di sini take a breath adalah saya minta tim guru saya untuk menarik nafas yang dalam, kemudian dihembuskan perlahan, tarik nafas lagi yang dalam, hembuskan perlahan. Saya minta mereka untuk mengisi perutnya dengan oksigen sampai perutnya membesar seperti balon. Dadanya naik gitu ya, pundaknya naik, kemudian saat menghembuskan seperti menghembuskan balon. Perutnya kempes, dadanya juga pundaknya turun gitu. Dan dalam proses bernafas itu selama 2 menit, saya minta mereka observe, mengamati. Apa yang diamati? Yang ada di sekitar mereka. Tanpa terganggu, tanpa terpantik, tanpa terpancing. Jadi mereka hanya tugasnya adalah mengamati. Gitu. Hanya mengamati selama 2 menit. Jadi mereka hanya bernafas, hembuskan nafas perlahan. Mau muridnya rame lagi main, mau muridnya lagi seru heboh gitu ya, baru datang, karena nanti kalau datang itu biasa nanti ada yang pendamping yang menyambut, tapi untuk main teachernya gitu ya, mereka saya minta stop selama 2 menit sebelum melakukan sesi pembelajaran, karena saya mau mereka sebetulnya saat melakukan stop ini, yang dilakukan oleh kita adalah
memberikan subsidi asupan oksigen yang baik ke dalam otak di bagian depan. Karena kita bekerja aktif itu di otak bagian depan. Begitu otak bagian depan tersubsidi dengan oksigen yang baik, cara kerjanya jadi optimal. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya tujuannya sesimpel itu. Untuk stop selama 2 menit. Bu Anas kayaknya ribet banget 2 menit ya, 1 menit juga nggak apa-apa, it's okay. Fleksibel aja gitu ya. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau memang cukup 1 menit, itu nggak apa-apa. Master coach saya menyarankan setiap perpindahan aktivitas stop selama 1-2 menit. Itu dilakukan oleh tim guru saya. Sehingga apa? Sebetulnya simple, tapi selama perpindahan itu kalau mereka berjeda selama 1-2 menit, mereka selalu memberikan asupan oksigen yang optimal sehingga cara kerja otaknya menjadi lebih nyaman. Badannya pun saat melakukan menarik nafas perlahan dengan disadari kemudian menghembuskan perlahan juga, sebetulnya sedang memberikan ruang kesempatan untuk badannya juga beristirahat, berjeda selama 1-2 menit gitu ya. Saya nggak ajak teman-teman stop, nanti teman-teman ngantuk soalnya udah jam segini nih, bahaya. Oke, gimana sih? What is mindfulness? Tadi pertanyaannya Pak Wendy ya. Mindfulness itu apa sih Bu Anas? Nah ini, nanti teman-teman silahkan, referensinya sangat banyak sekali. Yang saya pakai adalah yang diberikan oleh master coach saya. Saya ikut beliau saja biar aman. Jadi mindfulness itu artinya menyadari, memunculkan kesadaran, menyadari gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya eling lan waspodo. Aware and beware, sadar dan mawas diri. Dalam mawas diri itu kita mengantisipasi. Agar apa? Apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita lakukan nantinya akan benar tur benar dan tepat. Jadi kenapa saya bisa menyampaikan ini? Karena itu yang saya rasakan gitu ya. Saya rasakan sekali. Jadi tahun 2016 teman-teman saya dapat emotional coaching karena saya waktu itu sangat saya mengalami kesulitan untuk mengendalikan emosi saya, terutama kalau saya marah, gitu ya. Kalau udah marah, pokoknya kacau, berantakan, pokoknya kacau lah gitu ya. Semua bisa saya tendang, semua saya pukul, semua saya bisa banting. Gitu. 2016 saya dapat emotional coaching, 2018 saya dirujuk untuk mindfulness coaching. Jadi di situ saya dapat ilmu untuk, ternyata saya harus memunculkan kesadaran diri saya. Kalau saya nggak sadar, ya tadi, waktu saya belum sadar, belum mindful, yang bekerja otak bagian belakang saya, amigdala. Dan respon yang dimunculkan amigdala itu selalu 3. Fight, flight, fright. Entah saya takut, cemas, khawatir, atau saya, udah saya menghindar aja, saya kabur aja. Saya lari dari kenyataan. Atau yang parah adalah yang selalu saya pakai adalah yang ini. Saya melawan. Saya agresif. Gitu. Fight. Gitu. Nah, itu ternyata memberikan dampak yang wow, luar biasa memang. Tapi ternyata saat sudah melakukan latihan mindfulness, dibiasakan untuk menyadari pikiran saya ini apa sih? Perasaan saya ini seperti apa sih? Badan saya kenapa sih? Kalau orang marah itu kan rasanya di sini nggak enak, di dada itu kayak sesak, di kerongkongan juga nggak enak. Kemudian jantung itu kemungkinan perut juga nggak enak, nggak nyaman. Jadi di situ saya yang disadari bukan hanya secara pikiran, secara perasaan, tapi juga badan kita ikut menyadari. Dan kita memperhatikan. Apa yang kita perhatikan? Panca inderanya kita jadi lebih sensitif, jadi lebih peka. Melihat gitu ya, apa yang kita lihat. Apa yang saya amati tanpa terpengaruh. Mendengar gitu. Aroma, sensasi di kulit, sensasi di lidah gitu. Tanpa penilaian atau menghakimi. Jadi berusaha untuk netral. Pokoknya dalam mindfulness tugas kita hanya menyadari, memperhatikan, dan merasakan, dan menikmati. Gitu. Pada akhirnya kita akan menikmati.
Dan semua panca indera kita saat kita melakukan mindfulness itu akan dioptimalkan. Karena ini berdasarkan pengalaman juga, dan yang saya lihat di murid-murid saya juga, saat mereka melakukan mindfulness, mereka memang lebih aware. Karena apa? Mereka bernafas yang disengaja. Mereka mengamati dengan menyengaja. Mereka mendengarkan dengan menyengaja. Menyengaja itu menyadari. Gitu. Jadi mindfulness, kalau tadi teman-teman menyampaikan kesadaran penuh, fokus, apalagi tadi ya, meditasi, saya pikir aku sih yes gitu ya. Kalau aku sih yes. Gitu. Kalau mau ada yang pakai musik, itu juga silahkan. Kalau nggak terbiasa pakai musik, itu juga nggak apa-apa. Karena dalam mindfulness tidak ada batasan, tidak ada sesuatu yang mengharuskan. Kalau yang ada yang diharuskan adalah bagaimana kita memunculkan kesadaran. Gitu. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa oh iya, ini saya lagi di ruangan ini malam ini nih. Gitu. Saya lagi di ruangan ini. Saya fokusnya ke sini. Gitu. Kalau toh mau disambi, ini kalau menyambi juga berarti terbagi dua. Gitu. Menyadarinya terbagi dua. Apakah optimal atau tidak? Tergantung teman-teman masing-masing. Saya tidak bisa memberikan penilaian. Tapi yang jelas semakin orang bisa, semakin terlatih secara mindfulness, semakin terlatih dia untuk hadir seutuhnya, kepekaan itu akan muncul. Kita akan lebih sensitif. Gitu. Dan saya juga nggak tahu ya, kepala sekolah saya itu bilang, saya dukun katanya. Tapi lama-lama saya juga takut sama diri saya sendiri. Karena ternyata memang bisa memunculkan kepekaan. Mindfulness itu tadi hadir seutuhnya saat ini. Bukan memori di masa lalu, jadi kita udah nggak mikir, kita nggak hidup di masa lalu. Ini momen di mana saya mengingat-ingat masa-masa sebelum pandemi. Waktu sebelum pandemi enak banget, sekolah saya itu sangat wow gitu ya. Saya nggak usah kerja, saya nggak usah mikir, saya main Zuma aja. Tim guru saya sudah bekerja dengan bagus, murid-murid saya beraktivitas dengan luar biasa. Tapi ini sekarang ngomongin sekarang, Mas, bukan yang dulu gitu. Bukan memori masa lalu, tapi yang sekarang. Gitu, di 2023. Dan bukan imajinasi masa depan. Aduh, nanti 2024 kayak apa ya? Aduh, lagi pemilu nih gitu ya. Langsung kebayang nih, lagi pemilu nih. Waduh, nanti presiden baru, kabinet baru, menteri baru, kurikulum baru nggak gitu ya. Jadi kita nggak mikirin itu. Tapi kita fokus aja yang sekarang. Oke, sekarang November 2023, yang saya lakukan adalah A, B, C, D. Saya akan fokus di yang sekarang sedang saya lakukan dan saya kerjakan. Yang di masa depan, saya belum tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya nggak akan buang-buang tenaga saya untuk sesuatu yang belum pasti. Gitu ya. Yang paling tahu, yang pasti itu hanya Gusti Allah. Yang sekarang adalah saat ini. Yang ketiga, alami melalui panca indera tadi. Penglihatan. Wah, sekarang nih saya di ruangan ini, yang saya lihat apa sih gitu ya. Sebenarnya saya nggak suka Zoom karena yang saya lihat cuma sedikit di layar saya gitu ya. Yang saya lihat tuh Bu Marsiana dan Pak Ganis gitu yang saya lihat di layar. Bu Dwi Ratnawati lagi off cam. Jadi saya terbatas gitu ya. Pendengaran saya juga, saya mendengarkan suara saya sendiri. Yang lain belum ada suaranya. Kemudian penciuman, saya mencium minyak wangi bayi, saya pakai minyak wangi bayi, kemudian saya juga cium tadi tangan saya bekas counterpane, kemudian ada minyak kayu putih juga gitu ya, itu saya cium. Kemudian tekstur agak lengket, kan tadi saya pakai counterpane di tangan saya, jadi agak ada sensasi lengket. Terus panas, ini lagi panas ya, hujan belum turun, jadi mendungnya mendung tanpa kalau di sini. Ini saya kemana sih sebetulnya, kok hilang ya? Saya masih ada nggak sih teman-teman? Masih Bu, masih Bu. Ya. Masih. Tapi gambarnya kenapa ini ya? Masih Bu, masih Saya terlihat jelas. Saya kok aneh tapi ini masih. Tenang Bu, masih Bu. Ayo dong mindful dong gitu ya. Ini tampilannya tapi kenapa begini sih Pak Andri? Sebel saya. Coba ulang lagi deh. Coba ulang lagi Bu. Itu efek counterpane Bu Anas. Aduh, ini tangan saya sakit Bu. Ini
kebanyakan nulis jadi sakit tangan, kacau. Begitu anak saya yang fisioterapis lagi disuruh lagi. Saya nggak punya fisioterapis pribadi. Alah. Oke. Jadi panca indera tadi ternyata dengan hadir seutuhnya akan mengaktifkan panca indera kita, gitu ya. Amati pikiran, emosi dan sensasi badan. Tadi yang saya sampaikan. Jadi saat kita melakukan mindfulness, latihan mindfulness yang sebetulnya sesimpel tadi, berjeda, berhenti sebentar untuk menarik nafas yang disadari, gitu ya. Menarik nafas yang disadari, secara otomatis kita akan melihat sekitar kita ada apa ya, gitu ya. Kemudian pikiran itu jadi gini. Pertanyaan saya ke master coach saya, coach, kalau lagi mindfulness berarti pikirannya harus kosong ya. Terus dia bilang, kalau kosong berarti kamu mati, katanya gitu. Pikiran tuh harus tetap ada, katanya. Dan pikiran memang akan ada dan biarkan ada. Latihan yang diberikan ke saya adalah seperti ini. Anggap aja kamu lagi duduk di peron kereta api, Mas, atau kamu lagi di stasiun di terminal bis. Kamu lagi nunggu bis yang mau kamu naiki atau kereta yang akan kamu naiki. Jadi kereta itu akan datang dan lewat, biarkan aja dia berhenti, kemudian dia pergi lagi. Karena itu bukan kereta kamu. Bis juga sama. Oh, ini bis nih lewat. Oh, saya bukan naik bis itu. Tapi nggak apa-apa, emang harus ada, bis itu harus ada. Setelah itu dia akan lewat dan biarkan aja dia lewat. Nggak usah dipikirin. Gitu. Jadi itu saya merasa oke. Jadi pikiran akan selalu ada, pikiran akan selalu hadir, tapi tugas kita menyadari bahwa dia hadir, tapi dia hadir dan nggak harus stay, nggak harus menetap di kepala kita. Emosi juga sama, emosi. Jadi kalau saya udah mulai mau marah, mau kesel gitu ya, saya memang akan tarik nafas. Karena setelah tarik nafas, otomatis saya menghindari otak bagian depan mengkerut dan otak bagian belakang yang berfungsi. Karena kalau kita marah, kita sedih, emosi kita lagi kacau, otak bagian depan langsung mengkerut. Bukan mengembang tapi mengkerut, mengecil gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Dan bernafas adalah salah satu cara, bernafas yang disadari adalah salah satu cara untuk membuat otak kita tersubsidi oksigen dengan baik sehingga bisa berfungsi dengan baik juga. Sensasi badan rasakan tadi yang saya sampaikan. Kalau saya marah jelas di bagian sini sakit, langsung ketarik. Di kerongkongan juga terasa tercekat. Dada jelas kayak sesak gitu ya. Gitu ya. Kemudian perut kadang juga sakit, pundak juga akan sakit. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya paling cepat sadar kalau marah karena badan saya di bagian itu yang pasti akan terasa nggak nyaman. Jadi dengan mindfulness kita bisa mengamati, menyadari pikiran, emosi dan sensasi badan. Dan yang terakhir dengan keterbukaan dan penerimaan. Kalau orang Jawa bilang nerimo ing pangdum, nerimo ing iklan go. Jadi kita terima aja perasaan nggak nyaman itu diterima, jangan ditekan. Marah itu diterima aja, jangan nggak boleh marah, jangan. Nanti kalau tertekan jadi kayak apa ya? Kayak presto tuh ya. Kepres begitu kebuka dia meledak gitu. Saya belajar untuk saya marah, saya boleh marah, tapi dengan cara yang cantik, dengan cara yang elegan, dengan cara yang positif. Karena energi itu ternyata bisa saya navigasi, bisa saya arahkan. Gitu. Yang penting saya menerima dulu, oh iya ini saya lagi kesel, ini saya lagi marah, suka kayak gitu. Dan dalam proses itu pasti akan ada suara-suara yang nggak enak ya. Tapi tadi itu, di saat kita bernafas, kita menyadari, oh iya ya. Dan keterbukaan. Saya pikir kita harus selalu open minded bahwa kita itu nggak sendiri. I'm impossible itu dalam tulisan impossible itu ada kata-kata I'm possible. Jadi dengan keterbukaan kita jadi berpikirnya lebih positif, lebih semangat gitu. Dan ini pengalaman saya gitu ya. Oke. Ini 9 sikap mindfulness yang bisa dimunculkan saat kita sudah terbiasa
menyadari, memunculkan kesadaran diri yang baik, hadir seutuhnya. Ini nanti teman-teman silahkan. No judging artinya kita nggak menghakimi, kita nggak suuzon lah gitu ya. Kalau orang Islam nggak suuzon gitu ya. No judging. Kemudian kita bisa lebih sabar. Kenapa bisa lebih sabar? Karena kita lebih banyak bernafas. Semakin sering bernafas yang panjang disadari, sabarnya juga semakin baik. Karena apa? Pikiran kita fokus ke nafas. Gitu. Beginner's mind artinya kita selalu ingin belajar. Kita selalu terbuka dengan hal-hal baru. Kita selalu kepo. Kalau tuh ada hal yang seperti kita sudah tahu, kita cuma tinggal mencari, oke, supaya saya lebih baik lagi, apa yang akan saya lakukan? Karena aslinya saya adalah saya pemarah dan saya suka curiga sama orang. Saya nggak percayaan sama orang. Tapi selama sejak 2018 sampai saat ini saya latihan ini gitu ya, menggunakan ini dalam keseharian hidup saya, ya lumayan gitu ya. Lumayan gitu. Jadi saya merasa jadi lebih positif. Oke. Kemudian acceptance, penerimaan, menerima bukan hanya menerima orang lain tapi juga menerima segala sesuatu yang ada di diri saya. Bahwa saya itu suka marah, yes. Saya itu nggak sabaran, yes, saya terima. Saya itu gaptek, nggak bisa teknologi, yes, gitu ya. Saya itu berjerawat, lagi jerawatan, aduh. Tapi diterima aja, it's okay, nggak apa-apa gitu. Saya itu suaranya lagi seperti ini, ya udah diterima aja, nggak apa-apa. Accept, menerima situasi yang ada gitu, dengan pikiran positif, dengan terbuka. Salah satu penerimaan yang menurut saya merasa berhasil adalah saat pandemi dengan murid yang ditinggalkan disisakan hanya 12 dari 42 di tahun 2020 itu, saya justru mendapatkan yang namanya collateral beauty menurut saya ya. Bahwa pandemi ternyata menutup pintu, satu pintu ditutup, tapi pintu-pintu lain ternyata dibuka. Dan itu hasil dari saya menerima dengan gratitude, dengan bersyukur. Alhamdulillah masih ada sisa 12 anak. Alhamdulillah masih ada yang mau daycare di tempat saya. Alhamdulillah, jadi selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi menerima dengan bersyukur. Striving, nggak ngoyo, santai aja, alon-alon asal kelakon. Jadi latihan bersabar, latihan menerima dan nggak ngoyo. Semua akan indah pada waktunya. Gitu. Letting go, letting be. Jadi ya sudah. Kalau memang harus seperti ini ya terima aja. Gak apa-apa. Gitu. Gak usah memikirkan yang, ya itu yang tadi saya bilang, aduh sebelum pandemi murid saya banyak. Sebelum pandemi tim guru saya luar biasa. Sebelum pandemi murid-murid saya keren. Sebelum pandemi kurikulum Merdeka belum muncul, di tempat saya sudah dihidupkan. Secara konkret sama guru-guru saya yang notabene tidak lulus SD dan tidak lulus SMP. Wah, itu tuh kadang-kadang bikin stres gitu ya. Duh, pandemi begini. Setelah pandemi juga stres gitu. Oh, ngapain saya stres? Sebelum pandemi memang seperti itu situasinya, orang-orangnya itu, gurunya itu, muridnya itu, orang tua muridnya itu, rezekinya itu. Selama pandemi juga anak-anaknya muridnya itu, gurunya yang itu, rezekinya yang itu. Setelah pandemi, gurunya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi saya no judging. Oke, saya terima yang setelah pandemi seperti ini, toh semua ada kelebihan kekurangan. Hidup itu paradoks. Nggak selalu semuanya berhasil, semuanya baik. Paradoks. Gitu ya. Ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, berpasang-pasangan. Generosity jadi lebih baik, jadi lebih murah hati, jadi lebih memunculkan kepedulian terhadap orang lain. Dan berkat pandemi juga saya jadi belajar untuk membuat kelas-kelas donasi gitu ya. Jadi tadi karena saya bersyukur saya masih mendapatkan kemudahan, saya juga harus melakukan dharma untuk orang-orang yang kalau saya bisa bantu saya akan bantu. Trust, tadi saya sampaikan, saya tuh aslinya adalah orang yang curigation gitu ya, nggak percaya sama orang. Bahkan saya kalau dikasih rezeki sama Gusti Allah, saya suka curiga. Kenapa ya? Kira-kira habis ini dapat apa ya gitu. Wah,
kenapa saya dapat gini? Kan karena di kepala saya waktu itu kalau habis nangis ketawa gitu ya, makan gula Jawa gitu ya. Kalau saya habis ketawa, biasanya nanti entar saya nangis nih gitu. Jadi ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi dengan mindfulness, ya tadi saya jadinya belajar untuk bukan pasrah tapi berserah. Berserah. Apa yang terjadi, terjadilah. Itu yang saya rasakan dengan mindfulness. Jadi nggak usah stres. Target memang ada, tapi ya nggak apa-apa. Semua akan indah pada waktunya. Saya jadi lebih percaya dengan proses daripada hasil. Dan itu mempengaruhi cara pandang saya ke murid-murid saya dan cara pandang saya ke tim guru saya. Karena terus terang 2022 kemarin, 2022 akhir sampai awal 2023 itu momen di mana saya stres dengan tim guru saya yang tidak sesuai dengan target yang saya punya gitu ya. Tapi ya tadi saya ngoyo, tapi nggak dapat apa-apa. Saya stres, mereka stres, murid saya juga stres gitu kan. Jadi akhirnya oke, saya harus memunculkan kesadaran diri bahwa semua akan indah pada waktunya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau teman-teman kalau ada yang tiba-tiba mau bertanya silahkan ya. Jadi jangan malu-malu. Manfaatnya apa sih? Pak Wende tadi bertanya, manfaatnya apa sih Bu Anas mindfulness ini? Buat diri saya sendiri Pak, sebagai seorang individu, sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, kakak, saya jadi terbiasa untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang saya mundur 2 langkah untuk bisa maju 200 langkah. Saya akan sering-sering berjeda, saya akan diam dulu sebelum saya merespon gitu ya. Kalau dalam kecerdasan emosi, stop tadi akan membantu kita untuk tidak bereaksi, tapi kita akan merespon. Kalau bereaksi itu biasanya refleks dan tidak ada proses berpikir. Tapi kalau merespon, itu ada momen di mana kita berhenti dulu, berjeda dulu, tarik nafas, take a deep breath in, observe, mengamati dulu, proses berpikir dulu, baru kita proceed, baru kita melakukan tindakan, baru kita melanjutkan lagi. Jadi kalau saya terus terang benefit buat saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Apakah akan ada up and down-nya Bu Anas? Yes. Kalau pas lagi waras, waras banget. Pas lagi nggak waras, nah itu momen di mana saya harus melakukan sesuatu untuk membuat diri saya tenang, membuat diri saya fokus. Caranya gimana? Teman-teman nanti akan punya cara masing-masing. Kalau teman-teman terbiasa dengan meditasi, monggo silahkan. Kalau teman-teman yang tidak, saya termasuk yang tidak terbiasa dengan meditasi. Saya melihat murid-murid saya bertahan sampai di titik 8 menit, itu buat saya luar biasa. Yang tadi di video teman-teman lihat, itu kurang lebih 3-4 menit. Saya nggak bisa bertahan lama sebetulnya. Itu sebabnya di video itu saya bergerak. Kalau diem aja saya nggak bisa gitu. Saya termasuk orang yang kinestetik. Jadi saat melakukan mindfulness saya akan bergerak. Tapi kan meditasi harus diam Bu Anas. Nah tadi saya sampaikan, Master Coach saya bilang, meditasi ada 2 jenis. Yang formal dan informal. Yang formal adalah yang tadi teman-teman saksikan di video, saat murid-murid saya duduk diam mendengarkan musik. Yang informal adalah, kalau saya nyuci piring. Itu saya lagi meditasi. Saya nyetrika, saya lagi meditasi. Saya main Zumba sambil mendengarkan musik, saya sedang bermeditasi. Jadi setiap orang, kita pakai kacamata pembelajaran berdiferensiasi, semua orang beragam, semua orang akan punya caranya masing-masing. Gak ada satu cara yang cocok untuk semua, gak ada. One mindfulness, one mindfulness, multi pathways. Satu cara untuk menuju kesadaran penuh bisa dicapai dengan ragam cara. Masing-masing orang punya cara. Saat menggunakan musik pun meditasi, ada yang ingin menggunakan musik klasik, monggo silahkan. Mau pakai lagunya Rizky Febian, itu juga silahkan. Mau pakai lagunya Dewa 19, monggo. Yang suka sama Sheila on Seven, ambil. Yang kayak saya slanker sejati, pakai lagu-lagunya slang, yes, gitu ya. Silahkan. Atau saya juga kalau mau yang lagi
lagi ingin supaya menambah semangat, saya menyetel mendengarkan lagunya Om Didi Kempot, Pamer Bojo. Itu akan saya setel gitu ya. Di situ saya mendapatkan ketenangan, saya bisa memunculkan kesadaran. Setiap orang akan punya caranya masing-masing gitu ya. Benefit for your loved ones, untungnya apa nih buat keluarga, buat murid-murid saya bisa lebih menerima mereka apa adanya. Saya bisa lebih bisa merespon alih-alih bereaksi. Saya bisa lebih terbuka dan saya bisa lebih bersabar pastinya gitu ya. Saya tidak akan menuntut tapi saya akan lebih banyak menuntun. Saya tidak akan mengkoreksi tapi saya akan mencoba untuk terkoneksi dan saya tidak ingin menghakimi tapi saya berusaha memahami. Itu manfaatnya buat orang-orang di sekitar saya. Buat yang di dalam konteks sosial lebih besar seperti ini sekarang, saya jadi terbiasa untuk melihat teman-teman dengan potensi, melihat teman-teman dengan kacamata teman-teman ini orang-orang hebat, melihat teman-teman dengan penuh penghormatan, penghargaan, penuh dengan kalau dalam coaching kita ada istilahnya saya akan mirroring, saya akan mengikuti alurnya teman-teman, saya yang menyesuaikan dengan teman-teman, itu jadi benefit buat saya. Jadi saya terbiasa jadinya saat menjadi teman belajar, saya tidak memaksakan, tapi saya berusaha menyesuaikan. Gitu. Ini manfaatnya. Nanti teman-teman akan punya sendiri. Kalau itu tadi saya, konteksnya di konteks saya. Teman-teman nanti akan merasakan sendiri. Gitu. Oke, kemudian ini kita habiskan di slide 2 aja ya. Nah, ini adalah 5 elemen dari mindful parenting atau mindful teaching. Kalau ini kan jadi orang tua, tapi dalam kelas saya pikir ini juga perlu kita munculkan bahwa saat kita ingin bisa mindfulness, saat kita ingin bisa menjadi guru yang mindful, seberapa sering kita mendengarkan dengan empati. Mendengar bukan masuk telinga kanan, telinga kiri. Mendengar itu bisa menangkap emosinya, bisa melihat ekspresi wajahnya, bisa tahu sebenarnya yang disampaikan itu apa sih. Dan saat mendengarkan orang bicara, kita hadir sepenuhnya. Fokusnya pada orang yang diajak bicara. Berikan respon yang baik. Oke. Oh iya. Listen with empathy. Gitu ya. Be patient. Sabar. Orang kalau ngomong itu kan panjang ya. Orang kalau mau cerita itu kan wah banyak. Sabar. Saya belajar untuk tidak memberikan komentar. Saya belajar untuk lebih banyak mendengar, untuk bisa menggali lebih banyak lagi informasi dengan memberikan pertanyaan. Alih-alih memberikan jawaban, saya lebih suka dengarkan dulu, gali dapatkan data sebaik-baiknya, setelah itu menggali informasinya dengan memberikan pertanyaan. Be loving, pakai compassion, dengan belas kasih. Jangan pakai emosi lah, gitu ya. Hari gini pakai emosi capek, gitu ya. Jadi tunjukkan kasih sayang, karena yang kita hadapi manusia yang punya cara berpikir sendiri, punya emosi sendiri, punya pengalaman hidup yang pasti beragam dari kita. Be fair. Jadi jangan samakan situasi Anda dengan situasi saya atau sebaliknya. Kenapa tadi saya bilang saya ke Bu Titis akan punya rasa hormat yang sangat tinggi karena Bu Titis adalah the real superhero buat saya. Beliau guru yang ada di daerah yang aksesnya wow luar biasa. Saya harus fair. Kalau Bu Titis di sana bisa hebat, bayangkan kalau Bu Titis ada di tanah Jawa. Bu Titis sudah terbiasa dengan medan yang luar biasa keras. Jadi kalau udah dapat di tempat nyaman, beliau akan lebih optimal. Coba tempatkan saya di tempatnya Bu Titis. Saya pastikan saya tidak akan secanggih Bu Titis. Saya nggak akan bisa. Karena apa? Saya nggak punya potensi seperti Bu Titis. Gitu. Jadi be fair. Kita harus apa ya? Ya tadi accept ya, harus menerima bahwa oh iya ya, kami boleh di daerah yang aksesnya bagus ya, di tanah Jawa ya, sekarang pusat, sebentar lagi dipindahkan. Tapi secara mentalitas, secara kreativitas, secara pola pikir, teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa sebetulnya lebih luar biasa dibanding guru-guru yang ada di Pulau Jawa.
No judging ya. Nah, barusan judging saya. Tapi bukan, saya hanya memberikan gambaran bahwa eh, apa namanya? Saat dihadapkan dengan sesuatu bersikap netral. Tadi bukan ingin menghakimi tapi ingin memahami, berusaha memahami situasi. Berikutnya, nah ini yang sebagai mindfulness sebagai kecakapan hidup yang tadi saya sampaikan, saya bisa mengelola, memanage stres dan kecemasan saya. Sebelum saya kenal dengan mindfulness, saya akan selalu curiga dengan banyak orang. Ke orang tua murid sendiri curiga. Ada kayak gini, pokoknya selalu dengan kecemasan, stres berat saya gitu. Dan dengan mindfulness saya bisa mengoptimalkan pikiran saya dan cara berpikir saya. Bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih positif. Saya juga bisa meregulasi emosi dengan baik. Kalau teman-teman nanti ada yang bisa mampir ke tempat saya kasih lihat. Saya punya ceret yang berkali-kali saya banting sehingga penyok kanan kiri. Sampai saat ini saya simpan sebagai pengingat. Ini loh, Nas, kalau kamu lagi marah yang aneh, yang nggak bagus, ini ada dampak. Dan sekarang saya bisa lebih menikmati pengalaman. Mau enak nggak enak, kalau katanya Om Didi Kempot, dijogeti wae. Dibikin enjoy aja. Dan itu yang saya rasakan, gitu ya. Berarti Bu Anas ini tidak realistis menurut saya. Karena apa? Kalau buat teman-teman yang Muslim, kalau kita kaitkan dengan rezeki, Ibrahim ayat 7, bersyukurlah engkau maka akan aku tambah, gitu ya. Jadi ada disyukuri, nggak ada, ya bersyukur masih ada gitu. Jadi hal-hal yang saya pikir berkat mindfulness ternyata membantu cara pandang menjadi lebih enjoyable menurut saya. Hidup itu dibawa enak, hidup itu dibawa apa ya, nggak usah dibikin susah gitu. Dan ini memberikan dampak juga ke murid-murid saya, ke guru-guru saya, karena saya tidak ada target juga enggak, saya bikinnya santai aja. Bisa dikerjakan silakan, kalau nggak bisa saat ini masih ada hari esok. Yang penting kita berefleksi. Oke, hari ini nggak berhasil. Kira-kira apa yang menyebabkan nggak berhasil? Oke, apa yang menjadi tantangan? Kira-kira apa yang Anda butuhkan dari saya supaya Anda bisa optimal? Kira-kira dari murid apa yang perlu dilakukan lagi, perlu dikembangkan lagi. Jadi kita selalu menggunakan kacamata positif pada akhirnya. Gitu. Bagaimana sih caranya untuk menjadi lebih mindful? Ya, pastinya ya, practice makes perfect. Berlatih. Caranya gimana Bu Anas ya? Tadi saya sampaikan, masing-masing Anda akan punya cara. Kalau saya, mindfulness saya dapatkan dari cuci piring, menyetrika, ngejemur pakaian. Karena dalam menjemur pakaian itu ternyata saya baru menyadari saat saya menjemur pakaian, saya atur gitu ya. Dari yang kecil, dari punya anak-anak saya dulu, terus berdasarkan warna gitu. Jadi saya menyadari bahwa saat saya menjemur pakaian dan menyetrika pakaian, saya menstrukturkan cara berpikir saya secara nggak langsung. Karena ada hal-hal yang dirunutkan. Kalau kita bicara pakai kacamata computational thinking, saya dari yang besar saya kelompokkan menjadi kecil gitu untuk lebih memudahkan saya. Kemudian runut, ada pola. Jadi ternyata itu bukan masalah, itu bukan meditasi tapi dampaknya. Saat prosesnya saya menyadari, saya merasakan dan saya menikmati. Itu yang utama menurut saya. Work on your breathing, artinya sering-seringlah bernafas yang disadari. Kalau yang terbiasa dengan yoga, nafas itu macam-macam, banyak gitu ya. Bahkan ada nafas yang kayak orang ngorok dan ternyata itu membantu untuk mengurangi stres gitu ya, mengurangi kecemasan. Tapi untuk yang teman-teman sekarang, ya sesimpel yang tadi aja, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan, tarik nafas lagi yang dalam, hembuskan perlahan. Bu Anas, kayaknya saya kalau kayak gitu jadi ngantuk deh. Ya kan, Pak? Saya sambil mendengarkan musik, sambil main Zumba, sebetulnya saya sedang melakukan latihan bernafas. Karena apa? Saya fokus ke nafas, saya fokus ke musik, saya fokus ke tampilan game saya. Jadi sebetulnya mindfulness adalah
teman-teman aktivitas yang teman-teman sadari saat melakukan. Jadi bukannya autopilot ya, jadi bukannya kayak zombie gitu loh. Bukannya kayak robot, melakukan tapi nggak merasakan, tapi melakukan, disadari, dirasakan, dan dinikmati. Dan yang terakhir, control your thoughts. Pikiran jelek itu pasti selalu ada. Manusiawi, karena kita hanya manusia, kita bukan malaikat yang suci, selalu baik, enggak. Kalau sudah ada pikiran jelek, nah ini dari coaching, saya belajar dari coaching, flip negativity. Begitu ada satu pikiran negatif yang muncul, cepet-cepet yuk kita cari 3 hal positifnya. Gitu. Kayak saya nih dari tadi pagi saya udah komplain ke suami saya sebut suara saya nih udah 3 minggu nggak kembali normal gitu ya. Saya tuh padahal kalau lagi ngasih materi saya senang banget nyanyi gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, oke, suara saya lagi begini. Itu negatif ya. Saya sebel banget suara saya kayak gini. Saya harus cari 3 hal positif. Suara saya jadi kayak Reza gitu ya. Bukan Reza Rahardian ya, Reza Artamevia dong. Agak-agak seksi suara saya gitu. Terus yang kedua, ternyata saya jadi lebih banyak minum air hangat dibanding air putih gitu ya. Terus yang ketiga, sisi positifnya adalah usahakan jangan banyak ngomong kayaknya gitu. Jangan terlalu banyak ngomong. Ini adalah pengingat mungkin dari Gusti Allah. Dikurangi sedikit mungkin intensitas ngomongnya Mas itu. Jadi coba kalau toh ada hal negatif langsung cari 3 hal positif gitu. Jadi kan kita mikir ya. Oke, kalau misalnya nggak bisa langsung secara metakognitif dituliskan aja. Ini saya sarankan juga waktu suami saya merasa aduh ada kecemasan. Oke, 1 hal negatif tulis. Kemudian samping kanan tulis 3 hal positif. Jadi kita bisa menganalisa dan kita terbantu. Otomatis pikiran kita langsung apa ya? Apa sih Pak Andri? Teralihkan. Yes. Teralihkan. Gitu ya. Pusing sendiri saya. Ya, jadi teralihkan dari negatif menjadi positif. Dari negatif menjadi positif. Apakah ini mudah? Enggak. Susah, tapi lagi-lagi itu adalah hidup ya. Ini tagline yang saya berikan ke anak-anak murid saya. Hidup ini keras, nak, nggak selamanya enak. Jadi kita harus selalu berproses gitu ya. Trial and error, trial and better. Coba gagal, coba berhasil. Kalau toh gagal ya it's okay, nggak apa. Dari kegagalan itu akan belajar. Jadi secara nggak langsung, saat kita menjadi mindful, kita pun jadi orang-orang yang growth mindset. Pikirannya selalu bertumbuh gitu. Berikutnya ada, ini udah penutup nih. Setelah ini kita bila ngobrol-ngobrol, teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, ini quotes penutup kita. Pikiran itu kayak otot gitu ya. Ini buat yang bapak-bapak yang suka latihan otot. Jadi semakin sering kita berlatih, memikirkan hal yang baik, pikiran positif gitu ya. Atau tadi yang seperti dilakukan oleh Bu siapa tadi? Yang guru agama, Bu, dari Moku-Moku. Melakukan latihan metakognitif, itu keren banget. Thinking what I'm thinking gitu ya. Maka kepala kita, pikiran kita, otak kita pun akan menjadi lebih optimal, menjadi lebih positif. Dan itu akan lebih sinaps-sinaps itu akan lebih terstimulus gitu ya. Otaknya bukan membesar, ini kan the more it can expand gitu ya. Wah, nanti jadi besar dong otak saya, bukan. Tapi secara fungsi menjadi lebih optimal gitu ya. Lagi-lagi kalau kita selalu berpikiran positif, cara berpikir kita positif, cara pandang kita positif, emosi kita juga positif, tindakan yang kita munculkan juga insya Allah positif gitu ya. Oke. Terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Nanti ini saya share ke Bu Titis lah ya, slide-nya supaya teman-teman mungkin buat diingat-ingat. Monggo teman-teman jika ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi atau di Pak Reza. Tunggu, saya sambil cari bahan untuk Pak Reza. Buat anak SMP, kira-kira apa sih Bu Anas untuk latihan mindfulness? Kurang lebih seperti itu ya Pak Reza. Kata Pak Reza, aku menagih janjimu. Tunggu Pak, tak carikan satu. Tambah lagi Bu, dari penjelasan Ibu Anastasia ini kok menarik ya. Saya itu ini saya mau cerita. Oke, monggo. Jadi saya itu dulu itu tipikal karena dari keluarga bapak saya dan kakek saya itu orangnya pendiam.
Dan saya itu juga jadi ketularan, Bu, dulu itu, Bu. Oke. Keluarga itu kan karena pendiam, kemudian apa ya, kehadiran orang tua itu jarang di rumah karena ayah saya itu wakil kepala sekolah di 2 sekolah. Jadi kalau Oke. pulang ke rumah itu jam 7 malam, nggak sempat ngobrol sama anak-anaknya. Betul. Jadi saya ketularan apa ya, dulu itu introvert gitu. Nah, waktu saya masih introvert itu, jadi saya itu kalau marah sama orang, saya tahan. Oh, oke. Tapi Yes. kalau sudah di titik puncak, sudah memuncak gitu, bisa meledak, medeni Ya. kalau Medeni ya, Pak? Betul. maka saya itu apa ya, bahaya gitu. Betul. Kalau sudah marah. Nah, dari situ saya belajar tentang pengembangan diri, itu termasuk tentang apa? Dulu itu pernah saya belajar masih 2010 atau 2013 gitu. Itu belajar meditasi ya, macam-macam dari berbagai aliran, ada yang dari brainwave. Brainwave itu meditasi menggunakan gelombang otak. Kemudian ada meditasi yang modelnya dengan nafas, menyadari nafas. Nah, kemudian ada juga meditasi yang digabungkan dengan spiritual atau itu apa namanya, dengan zikir atau apa kan, lewat rekor. Nah, saya itu masih belum ketemu yang istilahnya yang pas gitu loh, yang pas, ya. sampai sekarang. Cuman gini, Bu, jadi ternyata yang Ibu tadi ceritakan tuh nyambung dengan saya. Saya itu pernah belajar saja, cuman belajar otodidak dari audiobooknya Pak Arif RH. Kebetulan itu beliau pakar vibrasi. Belajar di webnya ikhlaspasrah.com. Nah, di situ diajarkan mindfulness, bagaimana kita melepaskan apa ya, belajar untuk pasrah, nrimo ing pandum itu tadi kan. Yes. Nah, itu wah, ini kayaknya materinya nyambung dengan yang Ibu sampaikan hari ini gitu. Cuman saya belum tahu prakteknya itu seperti apa gitu. Oke, siap. Nah, kebetulan gini, Bu, mungkin ada dampak negatif atau gimana ya? Saya itu pernah ruqyah, Bu. Waduh. Nah, ini ruqyah ini saya ceritakan bahwa apa ya? Banyak energi-energi negatif. Ya, kalau orang kan bahasanya kan jin atau apa kan, itu banyak yang nempel, banyak yang ngikut. Oh, takut Pak di saya itu. Ini malam Jumat lagi. Pernah nggak Ibu di ruqyah, Bu? Takut Pak, saya malam Jumat lagi. Saya penakut loh, Pak. Karena meditasi itu katanya, itu kata guru saya, itu juga jalan masuk. Kalau kita nggak ada guru gitu, nggak ada yang bimbing, itu bisa masukkan energi-energi negatif. Itu, Bu, ya. Pak Andri ketawa. Jadi kok nyanyi dulu Pak Reza. Saya tuh kalau mau meditasi mindfulness lagi itu kok kayak ngeri gitu loh. Nanti jangan-jangan nanti masuk lagi nanti. Pak Rezanya jangan kebablasan mindfulness-nya Pak Reza. Oke, menarik. Soalnya nggak ada yang bimbing saya. Ya, tapi menarik, tapi benar juga sih sebetulnya ya. Itu tadi Pak, yang tadi kan saya sampaikan ya, bahwa pertanyaan saya ke master coach saya adalah, Bu, kalau meditasi pikirannya kosong ya, maksudnya harus mengosongkan pikiran. Dia bilang, lah kalau kamu pikirannya kosong, kamu mati dong, katanya gitu. Bukan kosong Pak, bukan. Justru bagaimana saat melakukan. Saya nggak bilang meditasi ya, saya takut kalau meditasi. Makanya saya sebenarnya nggak pernah bilang meditasi. Saya akan selalu bilang mindfulness practice, mindfulness exercise gitu, latihan mindfulness. Bahwa gini Pak, kalau yang saya dapat nih, yang saya pahami adalah tetap akan ada hal-hal yang akan ada di kepala. Karena waktu itu saya sampai dapat latihan karena di kepala saya tidak berhenti berisik gitu. Ribut di kepala saya tuh rame gitu loh. Ide segala macam, sampai mau tidur tuh susah gitu.
Akhirnya master coach saya cuma bilang, ya tadi pikiran itu harus disadari bahwa oh iya ada gitu loh. Oh iya ini ada ide, ini ada ketakutan, ada kecemasan. Tapi kita nggak biarkan dia untuk mengontrol perasaan kita gitu. Jadi kayak naik itu tadi Pak yang saya bilang, saya mau ke Malang, saya ke Gambir, saya nunggu kereta. Wah ini Argo Lawu udah lewat gitu. Argo Lawu lewat, tapi saya nggak naik. Saya hanya melihat, oh ya ini Argo Lawu nih. Argo Lawu nanti arahnya ke sana gitu. Ini bukan kereta saya. Jadi nanti dia berhenti, saya cuma lihat, setelah itu dia berangkat lagi. Terus nanti ada lagi apa namanya Argo Bromo gitu ya. Argo Bromo ke Surabaya, saya nggak naik berarti. Saya cuma lihat aja dia, tapi memang dia akan ada kereta-kereta itu kan ada lewat. Tapi saya hanya melihat, menyadari dan tahu bahwa itu ada dan tidak akan mempengaruhi saya. Bahwa saya nggak akan ikut naik kereta ke Bromo lah, wong saya mau ke Malang kok, saya naiknya Gajayana. bukan naik Argo Bromo gitu. Dan sebetulnya saat latihan mindfulness, kalau murid-murid saya itu Pak, murid-murid saya tuh saya cuma bilang, teman-teman fokusnya di nafas ya. Teman-teman nanti bernafas ya, tarik nafas. Jadi saya minta mereka itu memang nafasnya tangannya pegang perut. Satu pegang dada, satu pegang perut. Nanti teman-teman saat bernafas, teman-teman kayak balon yang ditiup. Balon kalau ditiup gimana teman-teman? Besar, mereka bilang gitu. Oke, berarti teman-teman saat tarik nafas, teman-teman mengisi balon yang ditarik nafas yang dalam. Otomatis dada ini naik, perut ini kan mengembang, naik ke atas gitu kan. Oke, berarti sekarang kalau teman-teman menghembuskan nafas, balonnya kempes ya. Hembuskan nafas perlahan. Oh iya kempes gitu. Atau saya biasanya juga anak-anak tidur terlentang, saya taruh bantal atau boneka di atas perutnya supaya mereka bisa lihat naik turunnya boneka atau bantal saat mereka bernafas. Saat mereka bernafas perutnya membesar, naik. Saat mereka menghembuskan nafas perutnya kempes, turun gitu. Jadi mereka melihat proses mereka bernafas dan mereka menyadari mereka lagi bernafas dan mereka merasakan nafas itu. Jadi nggak akan kosong, jangkarnya ada di nafas gitu. Jadi saya pun awalnya ketakutan Pak. Saya takut tadi kan saya kan orangnya itu Pak, klinik banget gitu ya. Kalau orang Jawa bukan diruqyah Pak, apa bilangnya? Di apa sih? Dirwat. Diruat. Diruat gitu kan. Lah saya juga takut Pak, tapi saya pikir oh enggak. Saya gimana caranya? Karena saya juga termasuk yang takut tutup mata. Saya termasuk, jadi kalau anak-anak autis tuh ya, anak-anak autis nggak mau terlentang, nggak mau tutup mata, itu saya paham. Karena itu yang saya rasakan. Saya saya merasa kayak ditekan gitu. Jadi saya prefernya di mindfulness tidak ada keharusan harus tutup mata tuh nggak ada. Nggak ada keharusan harus tutup mata, enggak. Menghembuskan nafas juga boleh lewat hidung, boleh lewat mulut. Nggak harus lewat hidung, hembuskan juga lewat hidung. Boleh lewat mulut. Kalau di anak-anak usia dini dan anak-anak berkemampuan berbeda, terutama anak autis, anak-anak yang hambatan intelijensi, saya lebih suka pakai mulut karena nanti buat latihan bicara. Bapak percaya nggak? Meniup lilin adalah latihan mindfulness. Tapi nggak sampai mati. Itu yang saya berikan ke murid-murid saya. Challenge-nya gitu. Yuk kita teman-teman kita tiup lilin tapi jangan sampai mati lilinnya. Mereka mengontrol nafasnya. Mereka fokus ke nafas. Jadi latihan mindfulness bukan harus meditasi. Enggak. Enggak selalu meditasi. Kenapa tadi saya tampilkan video kegiatan murid-murid saya? Tadi disampaikan oleh Bu Sahrian. Murid-murid saya sebetulnya sedang melakukan momen mindfulness saat beraktivitas. Karena apa? Mereka hadir seutuhnya, mereka fokus ke kegiatan yang mereka lakukan, dan mereka menikmati kegiatan itu. Karena tadi Bu Sahrian bilang, menyenangkan. Yes, latihan mindfulness harus menyenangkan. Kalau menyiksa berarti bukan mindfulness. Saya disuruh meditasi 8 menit. Halo Pak, capek. Saya takut kesambet Pak. Jadi saya
Saya nggak pernah melakukan latihan mindfulness yang harus tutup mata, dengarkan musik, enggak. Kalau toh mau dengarkan musik, saya juga setel musiknya bukan musik-musik yang relax. Kalau yang slow itu saya malah takut. Jadi saya akan setel Om Didi Kempot, Slank itu yang ada di telinga saya gitu. Atau lagunya Naruto itu kan juga seru ya lagunya. Itu Pak Reza. Nah ini Bu, saya itu kan dulu itu suka sekali lagu-lagu yang melankolis ya. Kadang itu sampai ke bawah nangis. Nangisnya itu sampai ke bawah mimpi lagi. Mimpi itu masih denger lagu itu masih terngiang-ngiang Pak di Reza, kepala itu. Pak Reza bintangnya Sampai apa sih? bangun Virgo itu ya? nangis sendiri. Hah? Pak, Bapak bintangnya Virgo ya? Kok tahu? Saya itu astrologi juga loh, Pak. Iya. Bapak beneran Virgo? Bener. Iya, orang-orang Virgo memang orang-orang yang punya kepekaan, hatinya sangat lembut gitu loh Pak. Karena bapak saya juga Virgo Pak, bapak saya juga Virgo. Beliau juga sangat peka kalau mendengarkan lagu-lagu yang melankolis. Nanti beliau nonton sinetron aja beliau nangis, ibu saya marah-marah beliau nangis. Nggak apa-apa Pak. Itu menurut saya itu adalah sisi manusiawinya Pak Reza. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Wajar Bu ya. Pak, nggak usah Bapak. Saya cuma ngelihat anak kucing di tengah jalan gitu. Atau jangan kucing lah, itu kan binatang. Saya lihat pohon ditebang, saya bisa nangis, Pak. Saya ngeliat pohon ditebang karena saya merasa saya ikut merasakan sakit gitu loh. Ditebang itu kan dia juga berhak untuk hidup loh gitu. Kenapa dia harus ditebang gitu? Kenapa daunnya harus dicopot-copot gitu? Itu yang saya ajarkan juga ke murid-murid saya untuk menghormati alam gitu ya. Pak Reza, saya pikir Bapak sebenarnya nggak ada maksudnya baik-baik saja, tapi mungkin Bapak mau memperluas zona nyaman. Saya nggak bilang Bapak keluar dari zona nyaman ya, tapi memperluas zona nyaman supaya Bapak bisa lebih terpapar dengan ragam hal. Karena semakin Bapak banyak terpapar, maka Bapak akan juga semakin kaya perbendaharaan dan koleksi perasaan, pengalaman gitu Pak. Pak Reza, coba nonton wawancaranya Joko Anwar di YouTube yang bersama Vincent Desta atau Soleh Solihun. Nah, nanti Bapak dapat ilmu banyak dari Joko Anwar karena saya juga belajar di Joko Anwar. Paparkan diri ke banyak hal, ke ragam hal supaya kita semakin tambah kaya dan kita jadi fleksibel. Kita bisa masuk ke semua area gitu. Saya tidak mengajak Bapak keluar dari zona nyaman karena saya juga nggak mau keluar dari zona nyaman saya gitu ya. Tapi untuk memperluas zona nyaman itu sebabnya kalau Bapak mau nyebutin semua jenis lagu-lagu dangdut, rock, jazz segala macam, koplo, campur sari, keroncong, seriosa, saya akan masuk karena buat saya harus memaparkan diri saya ke banyak hal supaya saat saya membersamai murid-murid saya atau teman-teman belajar saya bisa menyesuaikan dengan siapa ya. Gitu Pak Reza, sukses untuk Pak Reza. Kayaknya kita harus nonton bareng ya Pak, nanti kita nangis bersama, kita menangis Pak, katanya Slang. Bersama kita gitu. bersama kita menangis, jadi menangis deh. Pak Reza sih. Oke. Pak Wende, Pak, kira-kira setelah paparan saya, apa yang Bapak dapatkan tentang mindfulness, Pak Wende? Terima kasih Bu Anas ya, luar biasa tadi dari pemaparan Bu Anas, saya menambah wawasan baru bagi saya. Jadi mindfulness ini ternyata bebas ya, artinya sesuai dengan selera kita. Baik, jadi yang ingin saya pertanyakan kembali, ketika kita mengimplementasikan di sekolah terkait mindfulness ini, sebaiknya itu di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu saya mau menanggapi sedikit terkait dengan ketika mindfulness, mendengarkan musik besok kan itu sesuai dengan selera ya Bu. Nah, terkadang kan ada yang sampai kesurupan. Seperti Pak Reza tadi mungkin ngomong ada rupiah dan sebagainya. Dan karena di sekolah saya juga pernah, kepala sekolah saya juga punya kemampuan untuk merupiahkan ketika ada orang yang kesurupan.
Nah, tetapi memang pernah suatu kejadian di sekolahan saya, tekniknya mindfulness itu seperti versinya sambil mendengarkan musik instrumen, kemudian seorang ibu ini memberikan semacam kata-kata, ya Iya. afirmasi lah Bu, Ya, afirmasi. iya. Cuma afirmasi ini mungkin menurut saya terlalu dalam. Oh, oke. Nah, akhirnya si anak ini sampailah ke tahap kesurupan. Hmm, Lalu teriak, histeris dan sebagainya. oke. Nah, lalu diamankan oleh kepala sekolah saya. Nah, itu lalu dirupiahkan Bu. Mhm. Itu tekniknya kepala sekolah saya terkait Ya, dengan ya. rupiah. Nah, itu. Tapi musik memang kalau ini pemahaman saya, nanti kalau salah saya mungkin Ibu bisa klarifikasi dan benarkan ke pemahaman saya yang masih awam ini terkait mindfulness. Terkait dengan mindfulness ketika sambil mendengarkan musik, memang afirmasi ini penting saya pikir. Artinya ketika kita bermain kepada murid, afirmasi yang apa yang akan kita sampaikan supaya masuk kepada si anak dan tidak keluar dari konteks yang kita inginkan. Yes. Mungkin Betul. terkait mindset atau pola pikirnya yang lebih mengarah ke positif. Kalau tidak kita arahkan, maka dia akan melebar, muncullah terjadi hal-hal yang negatif. Nah, itu pemahaman baru saya lah, saya pikir itu penting. Karena kalau tidak, terkadang juga mindfulness ini tidak semua anak bisa masuk ke dalam yang kita inginkan. Betul, betul. Nah, karena tingkat daya tangkap anak itu kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Betul, betul Pak. Tapi kalau sudah masuk ke yang trauma dan sebagainya, mungkin sudah masuk ke alam bawah sadar dan buka batin. Baik, Betul, mungkin betul. itu Bu Anas. Terima kasih. Yes. Terima kasih banyak Pak Wende, jadi membantu kita melihat sisi lain dari mindfulness ya, bahwa sampai ada yang kesurupan gini nih, kayak menakutkan juga gitu ya. Saya sebetulnya tadi saya akan melihat mindfulness kalau yang sudah terbiasa dengan musik itu silahkan, gitu ya. Yang sudah terbiasa. Kalau di tempat saya anak-anak ini karena terbiasa dengan yoga. Yoga itu setiap selesai ada proses, ada namanya savasana pose. Anak-anak tidur terlentang, memang kita putarkan lagu yang rileks. Kebetulan kalau saya pakai Kundalini Yoga, memang khusus untuk anak-anak dan untuk anak dengan kemampuan berbeda. Jadi memang musiknya memang khusus, kemudian afirmasi yang digunakan berbahasa Inggris gitu loh Pak. Jadi sebetulnya nggak terlalu masuk juga buat anak-anak gitu kan. Tapi sekarang saya mulai memodifikasi, saya menambah variasi dari aktivitas mindfulness yang dilakukan oleh murid-murid saya gitu. Kalau yang tadi di video kedua itu, saya jadi akan ajak anak-anak, konteksnya di PAUD ya Pak, tapi ternyata saya baru tahu dari teman saya psikolog, ternyata ini adalah butterfly tapping namanya di dunia psikologi. Tanganku ada dua, yang kanan, yang kiri, ku buat kupu-kupu, ku taruh di dada, gitu. Terus nanti saya akan bilang sama murid-murid saya, oke teman-teman, sambil mendengarkan musik, teman-teman ini ya tepuk-tepuk dadanya ya, gitu ya, badannya disayang ya, bilang terima kasih badan karena sudah membuat aku sehat. Jadi seperti itu Pak. Dan dalam prosesnya pun saya termasuk orang yang nggak suka diem, ya saya akan bergerak karena saya sendiri nggak bisa diem gitu. Jadi ini salah satu variasi yang saya lakukan dengan murid saya. Atau ini saya tampilkan juga, ini sepertinya juga bisa dilakukan untuk ragam usia gitu ya. Ini nanti mungkin saya bisa share ke entah Bu Titis atau Pak Andri, nanti bisa dibagikan juga ke teman-teman. Saya akan minta anak-anak murid saya untuk angkat jarinya gini ya. Jadi nanti dari sini, dari ujung telapak sini ya. Oke, teman-teman, nanti saat teman-teman menarik nafas, jarinya naik ke atas. Setelah itu teman-teman saat menghembuskan nafas, jarinya turun ke bawah. Tarik lagi nafas ke atas. Hembuskan perlahan turun ke bawah. Gitu. Sampai selesai, kemudian ganti tangan gitu. Ini tuh sebetulnya bagian dari mengaktifkan saraf-saraf di telapak tangan sini. Kalau di anak-anak PAUD dan anak-anak kelompok berbeda, karena mereka jarang tersentuh di sebelah sini. Seharusnya di sini tuh banyak gitu. Karena di sini sensori itu yang menguatkan, yang membuat aktif tuh ada di tengah-tengah gitu.
Kalau teman-teman yang berinteraksi dengan anak-anak autis, perhatikan mereka tosnya itu cuma di sini. Mereka nggak pernah mau begini. Karena di sini mereka jarang distimulasi. Jadi ini juga bagian dari saya memberikan stimulasi sensori buat anak-anak. 5-finger breathing exercise. Atau Pak, Bapak bisa pakai yang ini juga. Jadi mindfulness tuh nggak harus selalu diam dengarkan musik, enggak juga gitu ya. Itu yang ini yang kedua, yang tadi kedua. Ini yang ketiga yang saya lakukan juga dengan murid saya kadang pakai juga buat teman-teman guru gitu ya. Ini boleh dituangkan lewat gambar juga gitu. Boleh disampaikan secara verbal, boleh dituangkan lewat gambar. Oke teman-teman, yuk kita akan melakukan latihan mindfulness dengan panca indera. Ya, yuk tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Oke, siap. Sekarang coba teman-teman cari 5 benda, 5 hal, sesuatu 5 yang di sekitar teman-teman yang bisa teman-teman lihat pakai mata. Gitu. Bahasanya disesuaikan saja. Kalau saya guru PAUD ya saya begitu gayanya gitu ya. Nanti kalau teman-teman konteksnya adalah pembelajaran orang dewasa nih, kemarin kalau nggak salah ini tadi ada sahabat saya dari Aceh, Bu Amel. Beliau juga pengajar praktik dan sekarang sedang mengikuti pembekalan calon fasilitator sepertinya ya. Ini kemarin saya bawakan juga di Aceh gitu. Bagian dari relaksasi, bagian dari pengoptimalan panca indera. Kalau buat di level SD, SMP, SMA, SMK, mereka boleh gambarkan, mereka boleh munculkan, wujudkan, kenapa enggak gitu. Bisa jadi proyek justru gitu menurut saya ya. Jadi ini bagian dari memunculkan kesadaran ya. Latihan mindfulness tujuannya cuma satu kok. Memunculkan kesadaran diri untuk bisa hadir seutuhnya secara utuh, penuh, dan bisa fokus. Cuma itu tujuannya. Meditasi, dalam tanda kutip meditasi adalah sedikit dari ragam latihan mindfulness. Gitu. Bahkan di jenjang yang lebih tinggi kayak SMA, SMK gitu ya, daripada kita repot, pusing, ini pasti mereka buat lucu-lucuan malah. Kita pakai ini. Saya pakai ini biasanya. Kalau yang di jenjang itu. Saya kasih pertanyaan ini. Check in. Saya akan selalu bilang, yuk kita check in dulu teman-teman. Check in artinya mereka harus melihat ke dalam diri. Karena mindfulness artinya adalah kita pulang ke rumah kita gitu loh. Seberapa sering kita check in gitu. Seberapa sering kita mempertanyakan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin. Saya akan minta mereka untuk boleh menyampaikan secara verbal, boleh dituliskan, boleh digambarkan. Saya berikan ruang untuk mereka untuk mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada di kepalanya dan di hatinya itu ya. Apa sih yang sekarang lagi kamu suka? Apa sih? Perasaan kamu sekarang apa sih? Kamu merasakan apa sih? Apa sih yang sudah kamu capai seminggu ini misalnya gitu ya? Selama seminggu ini kamu bangga terhadap dirimu sendiri karena apa? Momen favorit kamu seminggu kemarin apa? Apa sih yang sudah kamu lepaskan, yang sudah dihempaskan, yang sudah direlakan apa? Ini bagian dari latihan mindfulness. Jadi nggak melulu harus duduk diam mendengarkan musik gitu, enggak. Apalagi di masa di anak-anak remaja dan dewasa, kayaknya duduk meditasi itu kalau nggak terbiasa malah jadi kacau. Jadi bikin mancing gurunya emosi biasanya gitu. Jadi ini ragam saja. Satu lagi saya bisa share, ini juga seru karena berkaitan dengan perasaan. Anak-anak Indonesia agak kesulitan kalau ditanya perasaannya apa gitu ya. Nah ini ada nih. Jadi nanti kita bisa alih-alih bertanya hari ini kamu perasaannya apa? Murid saya tanya, adik perasaannya apa? Enak. Perasaan enak gitu ya. Kayak makanan. Jadi ini ada kalau perasaan itu warna, hari ini kamu warnanya apa? Gitu. Nanti begitu mereka sampaikan, oke, kenapa kamu pilih warna itu? Ada apa dengan warna merah? Ada apa dengan warna biru? Itu membantu mereka memudahkan untuk merelatekan, mengkoneksikan warna dengan perasaan mereka. Gitu.
Ini nanti kalau berminat saya akan share ke Pak Andri atau Bu Titis, bisa dibagikan ke teman-teman. Jadi ini ragam cara untuk membangun kesadaran, memunculkan mindfulness tadi gitu. Jadi tidak melulu harus meditasi. Karena saya sendiri kalau suruh meditasi nggak sanggup gitu ya. Saya akan paham sekali yang dirasakan oleh anak-anak SMP, SMA, SMK. Karena saya pernah berada di masa itu dan saya termasuk anak-anak yang langganan guru BK. Anastasia dipanggil, dinanti kehadirannya di ruang BP. Jadi Pak Wende, nanti boleh saya kirim ke Pak Andri atau Bu Titis, nanti Bapak minta saja ke dua sosok ini, karena sebetulnya latihan mindfulness tidak melulu meditasi. Tidak melulu. Kalau di murid-murid saya karena sudah terbiasa dengan yoga, jadi itu saya sisipkan gitu. Dan mereka kebetulan tidak ada tahun ajaran baru di tempat saya, jadi semua anak baru bisa mengikuti karena sudah ada role modelnya. Teman-temannya sudah ada yang senior-senior yang melakukan, jadi yang baru tinggal mengikuti saja. Gimana Pak Wende? Oh iya Bu, luar biasa tadi ya penjelasan Ibu. Cuma tadi belum menjawab pertanyaan saya di awal. Yang awal apa tuh Pak? Tolong diingatkan saya Pak. Implementasi mindfulness ini baiknya di awal. Oh iya. Nah, itu. Oke. Kalau tadi saya sampaikan konteksnya guru saya, mereka akan melakukan mindfulness di awal dan di setiap pergantian aktivitas. Misalnya mau snack time gitu ya, mau snack time mereka akan berjeda dulu, tarik nafas dulu gitu ya. Setelah itu nanti setiap pergantian aktivitas gitu. Kalau untuk murid-murid saya berikan di awal, kemudian di akhir saat refleksi, persiapan makan siang. Untuk beberapa anak yang memang perlu untuk lebih tenang lagi sebelum tidur, karena kebetulan saya daycare juga Pak. Jadi PAUD plus daycare, jadi pagi mau refleksi sama mau tidur siang. Mereka akan melakukan latihan mindfulness. Tidak ada kebakuan, Pak. Menyesuaikan kebutuhan siapa muridnya, di mana konteksnya, bagaimana profil muridnya, gitu aja. Jadi buat saya tidak ada keajekan. Maksudnya nggak ada hal yang harus di sini, enggak. Jadi sesuaikan saja dengan konteks profil muridnya Bapak ada di daerah mana gitu ya, dan tingkat sosial emosi anak-anak seperti apa itu kita menyesuaikan saja. Kalau saya memang saya akan gempur terus Pak, karena pertama saya tinggal di daerah urban, orang tua bekerja dua-duanya papa mama, dan pola asuh orang tua di rumah itu penuh dengan perlindungan gitu ya. Jadi saya akan berusaha memberikan stimulasi terbaik untuk sosial emosional mereka supaya mereka jadi anak-anak yang selalu penuh dengan kesadaran diri gitu. Itu target saya, cuma itu aja. Karena kalau di jari kecil di PAUD saya punya tagline jari kecil school of emotion dan jari kecil risk at play gitu. Jadi saya mau membentuk anak-anak ini punya kecerdasan sosial emosional yang baik plus punya kekuatan, ketangguhan, keberanian untuk menghadapi hidup ini keras, nggak selamanya enak gitu. Itu Pak Wende, bagaimana Pak menurut Bapak? Baik Bu, terima kasih penjelasan yang luar biasa. Mungkin ini yang terakhir Bu, dari saya. Oke, silakan Pak Wendy. Apakah mindfulness ini bagian dari terapi penyembuhan? Atau hanya sebatas ice breaking permainan, sebuah permainan? Oh, menarik ya. Saya akan menjawabnya seperti ini Pak. Tergantung kebutuhan. Kalau saya waktu 2018 ini adalah bagian dari terapi emosi saya, anger management saya. Bagian dari. Tapi setelah itu berubah menjadi life skills buat saya, jadi kecakapan hidup buat saya, dan harapan saya untuk yang sekarang dan kedepannya ini jadi lifestyle buat saya. Jadi kapanpun, dimanapun saya akan selalu bisa mindful. Jadi kalau mau jadikan bagian terapi, yes ada beberapa yang menggunakan ini sebagai terapi, karena saya sendiri pun memberikan mindfulness untuk anak-anak kemampuan berbeda, dan mereka memang jadi lebih rileks, lebih fokus. Untuk anak-anak yang impulsif, mereka jadi lebih bisa menavigasi emosinya gitu ya. Kalau tadi Bapak bilang juga untuk selain terapi tadi apa ya Pak? Satu lagi ya?
ice breaking, Bu, hanya sebuah Ice breaking, permainan. Ya. ice breaking, yes, karena kalau tadi yang saya kasih lihat gambar-gambar tadi, ice breaking yang berfungsi sebagai permainan juga untuk mencairkan suasana juga, paling tidak membantu membangun kesadaran. Karena kalau tadi yang tadi saya tampilkan gambar-gambar itu, mereka sebenarnya sedang melakukan proses membangun kesadaran diri. Oh iya ya, apa sih yang kemarin saya bangga terhadap diri saya, apa ya yang membuat saya bangga, apa ya? Momen yang paling favorit yang mana ya? Karena dia ada proses berpikir itu loh, Pak. Ada proses. Jadi sebetulnya antara mindfulness dan coaching itu satu paket. Kita nggak bisa lepaskan mindfulness dari coaching, dan kita nggak bisa lepaskan coaching dari mindfulness. Karena kalau mau melakukan sesi coaching harus mindful dulu. Dan dalam mindfulness biasanya akan muncul keterampilan coaching. Jadi mereka satu paket. Saya melihatnya itu. Setelah saya belajar tentang coaching, tentang mindfulness, kemudian membersamai teman-teman CGP, CPP, wah ternyata ini mereka satu paket. Saat menjadi coach, saya harus jadi mindful, harus hadir seutuhnya, dan dalam kehadiran saya seutuhnya, cara pandang saya menjadi it's all about you, not about me. Saya fokusnya ke teman-teman, kemudian saya harus berpikiran terbuka dan penuh dengan rasa ingin tahu. Saya punya kesadaran diri yang kuat, dan dalam kesadaran diri saya selalu ingin mencari peluang-peluang, ide-ide yang bisa dimunculkan dari teman-teman. Jadi ini satu paket. Kurang lebih seperti itu, Pak Windy. Oh ya, Bu, terima kasih. Luar biasa penjelasannya. Terima kasih, Bu Anas. Oke. Terima kasih Pak Wendes, sukses dan sehat selalu. Bu Zulaika, monggo nih, kayaknya Bu Zulaika pamungkas ya. Hai Bu Zulaika. Tempatnya Bu atau Pak Zulaika ini. Bapak atau Ibu nih? Saya sok tahu banget lagi. Maaf, saya butuh video, Bu, jaringan terus. Gak apa-apa Pak Andri, santai aja. Yang penting Bu Sahrian ini menemani saya dengan senyum terbaiknya. Senyum aja Bu Sahrian ini dari tadi. Bereaksi Bu atas apa yang Bu sampaikan. Mindfulness, saya mengikuti seutuhnya. Ya, merespon saya Bu, terima kasih ya. Kalau saya ada yang merespon tuh saya bahagia juga gitu ya. Oke, sambil menunggu Saudara host, bisakah di-share daftar hadirnya? Nah, Saudara host, silakan. Sambil menunggu Bapak atau Ibu Zulaika, mungkin Bu Sahrian ada yang mau ditanggapi dari yang tadi sudah kita diskusikan bersama, monggo. Iya Ibu, terima kasih. Saya sangat senang atas apa yang Ibu bagikan. Saat Ibu menyampaikan, saya juga merefleksi diri saya sangat sedih. Selama ini ternyata saya mengajar belum mindful. Saya mengajar, badan saya di kelas, pikiran saya di mana. Ternyata mengambil waktu jeda, kemudian merasakan nafas, ternyata bernafas autopilot, dengan bernafas, dengan saya merasakan hembusan nafas yang masuk ke dalam paru-paru saya, perut saya kemudian membesar, saya menghembuskannya lagi. Ternyata bernafas itu bukan sesuatu yang seperti kita nikmati seperti biasanya lah. Bernafas itu suatu keberkahan. Yes. Iya, jika dirasakan pelan-pelan, kemudian Anda menggabungkan perut Anda akan merasakan bahwa bernafas itu keberkahan. Allah memberikan keberkahan di sana. Dengan bernafas itu saya bisa beraktivitas dengan baik, kemudian saya bisa mengajar. Ternyata mengambil waktu jeda untuk bernafas, merasakan nafas, itu suatu hal yang luar biasa, dan selama ini saya pribadi tidak menyadarinya. Baru ini setelah Ibu katakan saya menyadarinya. Dan saya juga merefleksi bahwa tidak tertunaikan hak-hak murid saya selama ini. Bahkan hak-hak anak sendiri juga tidak tertunaikan. Marilah merefleksi diri banyak-banyak ini dengan mindfulness ini. Tapi hati-hati juga seperti yang dikatakan Bapak Reza tadi ya. Betul, jangan sampai pikirannya kemana, nanti kemana-mana malah wah tidak baik juga. Ya. Malah horor. Ngeri-ngeri sedap juga nih Pak Reza tuh saya jadi takut Pak Reza. Sama Bu, saya mana malam juga, Jumat lagi. Malam Jumat, aduh horor Pak Reza. Ya terima kasih Ibu. Saya tuh penakut soalnya Pak Reza. Bu Sahrian, terima kasih banyak atas Terima kasih Bu ya sudah menyadarkan saya. Terima kasih. Saya juga tersadarkan tuh ya gara-gara pandemi kemarin Bu. Betapa bernafas itu sangat mahal ternyata ya. Pandemi itu mengingatkan. Oke, Bu Zulaika sudah hadir. Halo Bu. Jaringan mungkin ya Bu Zulaika ya. Hai Bu Zulaika. Zuleha. Oh itu temannya Bu Titis.
Atau enggak sadar dia, Raisen. Oh iya bisa jadi ya. Bisa Bu jadi. Zulaika? Mau bertanya ini, Bu, apa namanya? Soalnya saya sendiri, kebetulan saya ngajar di kelas yang baru, sekolah kelas yang baru. Pas waktu itu saya memang sempat pusing kan, ringan badan tuh. Jadi Ustadz ini bilang ada yang ganggu, tapi karena ada 2 Ustadz, dibilangnya ada yang apa? Ada yang mau masuk ke ibu guru, tapi ada yang magarin ibu guru juga katanya. Pas nggak lama Sabtu, saya kan digotong ke UKS. Sampai di UKS, kan kebetulan di sekolah tuh lagi dipotong pohon lama. Jadi siswa itu ada sebanyak 27 siswa itu kesurupan semua. Jadi pas saya lagi mengajar, itu saya kena, tapi dibilang kan ada 3 ustadz kan datang ke sekolah, dibilangnya ibu guru ini ada yang jaga, tapi yang satu ini nekat mau masuk kata dia. Terus sampai sekarang pun kalau ada misalnya kayak orang-orang tua gitu kan salim sama saya, katanya ibu ini ada isi. Nah, saya jadi kebingungan itu maksudnya apa ya Bu? Soalnya perasaan saya nggak pernah nuntut ilmu, nggak pernah apa. Pas ada yang salim sama saya dibilangnya ibu ini tangannya panas loh, kayak gitu Bu. Itu saya kadang mikir apa benar ya ada yang gaib gitu. Kalau di nonton iya saya percaya itu gaib ada gitu kan. Tapi saya nggak pernah nuntut ilmu, nggak pernah, kecuali nuntut ilmu untuk ngajar kan. Tapi kok ada orang tua-tua gitu bilangnya ibu ini ada yang jagain katanya. Iya Bu, saya perasaan saya nggak pernah ke dukun, nggak pernah ke mana-mana, kok saya dibilang ada yang jaga. Tapi saya kadang berpikir kan, misalnya saya feeling nih, ini kawan ini nggak benar nih, itu benar-benar terjadi. Ini orangnya, saya kadang kan mulut kan keluar juga nih, ini nggak benar nih orang nih. Rupanya benar dia, ini orangnya suka sama saya. Tapi benar, saya kadang mikir, kok omongan saya benar ya? Terus ada, ini pasti jatuh nih gitu kan, pas di dekat sekolah itu ada tanjakan, ini ada yang jatuh nih, baru sampai tangga pertama jatuh orang di belakang. Jadi saya takut ngomong, itu gimana? Saya sendiri jadi takut sama diri sendiri. Ini gara-gara Pak Reza. Ini saya coba Bu lihat tangannya Bu, garis tangannya Bu. Pak Reza, ini lagi mau belajar mindfulness buat di kelas, Bapak mengarahkan jadi klinik, jadi saya takut jadi Pak Bu, mereka ngobrol dengan Pak Reza sepertinya cocok. Tapi gini sih Bu Leka, menurut saya, kebetulan keponakan saya ada yang indigo gitu ya, keponakan saya indigo. Ya sepertinya memang kan setiap orang ada lah seperti itu ya, ada yang punya kelebihan gitu ya, ya kalau saya bilang sih ya bukan dinikmati ya diterima gitu ya. Kalau kita pakai kacamata mindfulness, oke, saya terima situasi keadaan saya ini, saya dengan pikiran terbuka, kemudian saya juga nggak ngoyo, nggak terlalu stres juga dengan situasi saya gitu ya. Tinggal ambil sisi positifnya saja gitu. Kalau toh memang ya kayak keponakan saya itu katanya nenek saya itu yang menjaga gitu loh. Yang dibilang nggak percaya, dibilang percaya, tapi kok nggak percaya ya. Ya ini wallahu alam menurut saya ya. Tapi saya selalu akan melihat segala sesuatu ada pembelajaran, pasti akan ada pembelajaran dalam segala sesuatu situasi gitu ya. Dan mindfulness sebetulnya, mindfulness itu bagaimana kita membangun kesadaran diri. Kalau kita yang muslim sebetulnya cara terbaik kita melakukan mindfulness adalah dengan berzikir. Karena pertama yang diucapkan adalah kalimat-kalimat thayyibah gitu ya, kata-kata yang baik gitu kan. Kedua, kita dalam keadaan khusyuk gitu loh. Khusyuk itu kan berarti kan kita fokus sebetulnya. Khusyuk itu kan kita fokus melakukan aktivitas sedang beribadah gitu kan. Saya melihat sholat adalah cara saya melakukan intimasi dengan Gusti Allah.
saya sedang berkomunikasi, saya berinteraksi, dan saya akan hadir seutuhnya. Saya belajar dari guru yoga saya, saat dia saya ngelihat ini sholat lama banget ya. Ternyata dia gini, kenapa saya lama? Karena dalam setiap gerakan itu dia misalnya saat takbir ya, dia tarik nafasnya tuh Allahu Akbar ya, misalnya Allahu Akbar dalam hati ya. Dan dia betul-betul merasakan, menikmat. Jadi sholatnya tuh jadi lama gitu. Kalau saya kan merasa sholat itu kurang lebih 5 menit gitu ya. Tapi ini bisa lebih dari 5 menit. Waktu saya tanyakan, ternyata dia bilang, saya akan menikmati setiap tarikan nafas. Jadi begitu ini tarik nafas. Waktu mau sedekap, hembuskan nafas. Oke, saya cuma gini, wow, berarti antara yoga, mindfulness, sholat, itu ternyata ada kesamaan gitu loh. Ada hal-hal positif yang dibangun dan ternyata masih ada relevansi gitu. Dan sholat itu bukan berarti kita sama, bukan mengosongkan pikiran, tapi kita sedang fokus, hadir seutuhnya, baik kepala, hati, dan gerakan itu selaras gitu loh. Dan di situ saya pikir ya, kekhusyuan itu adalah saat kita ya tadi saat kita menyadari oh ini adalah takbir, ini angkat tangan takbir, kemudian ini sedekap, terus dalam berdoa saat menyampaikan doa. Jadi nah pada saat berdoa kita hadir seutuhnya. Ini yang menurut saya ya tidak akan bisa ya akan susah, menurut saya ya akan susah gitu, akan susah untuk ada hal-hal yang negatif mungkin ya. Ini lagi-lagi based on experience saja, berdasarkan pengalaman saya, dan saya juga melihat guru-guru yoga saya yang tetap apa ya berusaha mencari koneksi antara sholat dengan gerakan yoga dan mindfulness gitu loh. Karena terus terang waktu pertama kali saya memasukkan yoga dan mindfulness, orang tua murid saya juga mempertanyakan apakah ini ada ajaran agama tertentu, apakah ini mengikuti aliran tertentu gitu kan. Tapi saya memberikan sudut pandangnya adalah yoga aktivitas fisik yang anak-anak saat melakukan juga menyadari, menyesuaikan dengan kemampuannya dia. Mindfulness juga sebetulnya latihan bernafas. Anak-anak latihan untuk fokus. Mereka belajar untuk menenangkan diri. Bahwa ada momennya untuk girap-girap, kalau orang Jawa bilang ada momennya untuk rileks. Dan memang dampaknya saya lihat di murid-murid saya yang usia dini ini, dari rentang usia 0 sampai 6 tahun, mereka cukup punya kesadaran diri yang baik. Mereka cukup punya fokus yang baik, plus bonusnya adalah mereka punya empati yang baik juga terhadap teman-teman yang beragam. Jadi Bu Zulaika, menurut saya sih kalau memang ibu memang ada orang yang bisa melihat ibu punya, disyukuri saja, diterima, berarti ibu punya kepekaan seperti halnya Pak Reza, ada kepekaan. Setiap orang punya kepekaan di dalam panca inderanya masing-masing gitu ya. Ada yang kepekaan secara penglihatan, kepekaan secara pendengaran. Karena ibu kepekaannya saya pikir ada di bagian indera yang bukan di panca, tapi yang di luar panca. Jadi saya akan melihat ini sebagai berkah gitu ya, anugerah. Lagi-lagi kita mencoba menggunakan kacamata positif, mengambil hal-hal baik, pembelajaran dari segala situasi yang ada di sekitar kita. Semoga membantu ya Bu Zulaika. Terus terang saya bingung bagaimana menjawabnya karena itu di luar ranah saya. Apalagi saya termasuk yang penakut ya. Saya takut, ini apalagi di malam Jumat, Pak Reza. Gemes saya sama Pak Reza. Enggak bahaya ta, Pak? Bu, enggak lah. Enggak ya, aman ya. Oke. Pak Andri, 2124 Pak. Aduh, overtime saya. Monggo Pak Andri, silakan di take over saja. Wah, benar-benar makin menarik ini materinya Bu. Terima kasih Bu Anastasia. Sepertinya saya lagi nggak stabil jaringan ya. Nggak apa-apa Pak, masih aman kok. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu buat partisipasinya sudah belajar malam hari ini bersama Bu Anastasia Ang juga. Saya secara pribadi memang
bagi saya, dan tentunya ini akan menjadi hal yang berharga juga bagi Ibu, bagaimana kita menerapkan dari diri kita sendiri pun kita harus bangun mindfulness itu supaya kita bisa memberikan ruang bagi peserta didik di dalam kelas belajar kita. Sekali lagi Bu, guru komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Landak, Bu, mengucapkan terima kasih buat kesempatannya sudah berbagi praktik baik ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan tentunya tadi saya sudah cek juga absensi. Pak Andri, ini ya sinyalnya ya. Kasihan. Pak Andri lagi down Nggak sinyalnya. apa-apa. Bu Titis izin, saya boleh menanggapi satu lagi nggak nih dari Pak Silakan. Kanisius Boko. Nah, Boleh. Silakan Bu Anastasia. ini menarik nih yang disampaikan Pak Kanisius. Apakah ketika kita menuangkan dalam bentuk hobi, misalnya memetik gitar, kita apakah termasuk mindfulness? Pak, itu termasuk mindfulness karena lagi-lagi saat kita melakukan aktivitas yang kita memunculkan kesadaran, kita kemudian memperhatikan dengan panca indera dan kita menikmati, itu mindfulness. Sama halnya seperti saya menikmati kopi saya, Pak. Saya saat menikmati kopi itu adalah momen di mana saya betul-betul hadir seutuhnya, aroma kopinya gitu ya, kemudian tekstur kopinya, rasanya dari ujung bibir, lidah sampai ke dalam sampai ke tengah. Ada soalnya ada mindful eating, mindful drinking, mindful walking. Jadi apapun aktivitas yang teman-teman lakukan dengan penuh kesadaran, dinikmati, diperhatikan, dan memang teman-teman hadir saat itu adalah mindfulness. Apalagi musik. Tadi saya sampai kenapa saya tadi sambil mendengarkan musik sambil main Zumba, karena itu bagian membuat saya menjadi tenang, nyaman gitu ya. Seru Pak Kanisius, terima kasih loh. Keren banget Pak Kanisius. Maaf ya Pak nggak lihat. Oke, Pak Andri monggo sudah 2127. Akhir kegiatan kita malam hari ini Bapak Ibu ya. Karena ini sudah mendekati waktu 9.29 hampir 9.30, 3 menit lagi. Maaf. Terima kasih Bapak Ibu buat partisipasinya. Sebelum kita Ibu guru yang sudah mengisi presensi, kita mau foto bersama dulu Bapak Ibu ya. Sebagai dokumentasi kegiatan TPD untuk KGBN Landak Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa dulu Bapak Ibu. Oke, saya tunggu ya. Pak Reza tuh ya. Pak, aku akan selalu ingat padamu, Pak. Ada banyak yang saya mau tanya sama Bu Anastasia nanti nih. Enggak, orang tuh nanti sibuk nonton Budi Pekerti bareng gitu ya. Saya sama Pak Reza, kita nanti nonton itu, Pak. Siksa Kubur, Pak. Nunggu filmnya Joko Anwar yang terbaru. Ke kamera semuanya, saya akan foto. Nanti Bapak Ibu bisa juga foto. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya jaringan saya kurang stabil. Saya fotoin lah. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke, kasihan Pak Andri. Siap ya. Berikan gaya terbaik Bapak Ibu. Gaya mindful masing-masing. Saya hitung ya. 1, 2. Siap ya Bapak Ibu yang sudah open kamera. Pak Andri ya. Pak Andri atau saya Pak? 1. Oh Pak Andri ya. Oke, siap. Silakan Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Layar berikutnya ini tidak terlihat foto-foto muka-mukanya ya di saya. Silakan Bapak Ibu. Tapi saya foto saja. Udah habis tuh Pak. Nanti tak kirim ke Pak Andri sebagai laporan. Oke, siap. Pak Landak. Tadi siapa Pak? Pak siapa sih Pak? Kenapa saya manggilnya Pak Landak Pak? Maaf ya. Kacau. Nama Pak Edo ya, Pak Edo.
Pak Edo terima kasih ya. Pak Edo banyak memberikan informasi juga di chat, jadi terbantu. Sama-sama Ibu. Pak, maaf ya saya panggilnya Pak Landak lagi, Pak Edo. Iya Bu. Maklum Pak, belum makan, jadi nggak fokus. Bu Titis, terima kasih banyak sudah diundang ke Landak. Iya. Pak Andri, terima kasih sudah membersamai. Sama-sama Bu Andri. Pak Reza, thank you ya. Terima kasih udah hadir di inspirasi horornya. di Landak. Kita upload dulu untuk KGBN Landak ya. Yeay. Perdana ngadakan TPD, udah sampai 79 yang hadir. Yeay. Thank you. Semangat semua Bapak Ibu. Semangat Pak Andri. Oke. Bu Titis, Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Titis. Aku izin Ya, live jangan Bu bosan Titis. ya, Bu. Siap Bu Ya. Titis. Apa sih yang nggak Oke. Bu Titis? Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hebat. Terima kasih, Bu.